Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Mercedes-Benz G-Class yang sekarang seakan-akan menjadi paket wajib seorang Crazy Rich. Seorang Crazy Rich rasanya layak untuk memiliki G-Class terbaru ini di garasinya. Ini ada G400D yang sebenarnya kalau di generasi sebelum ini itu adalah pilihan yang masuk akal, G-Class dengan mesin turbo diesel. Tapi yang paling laris sekarang adalah ini. Mercedes AMG G63 versi AMG-nya dengan tenaga 585 HP, torsi 850 Nm, 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 5 detik dan sangat ekstrim. Bahkan saking lakunya mobil ini, pada saat pandemi, di saat penjualan mobil lagi turun-turunnya, orang tetap mengantri untuk membeli Mercedes AMG G63. Dan hasilnya sekarang Anda banyak sekali melihat Mercedes AMG G63 ini di jalan. Jadi kalau Anda seorang Crazy Rich dan harus membeli sebuah G-Class yang kencang tapi menginginkan eksklusivitas, ada solusinya di Evans Motor. Mobil ini membuat G-Class biasa walaupun yang AMG menjadi terlihat biasa karena ini adalah sebuah Brabus G800. Memang ada sejumlah perusahaan yang membuat versi modifikasi dari G-Class. Ada Mansory, tapi yang paling direspek itu salah satunya adalah Brabus. Brabus ini adalah perusahaan modifikasi yang sudah ada sejak tahun 1977 dan mereka sangat berkonsentrasi mengerjakan produk-produknya Mercy. Walaupun Porsche juga mereka kerjakan, tapi mainly konsentrasi utamanya adalah di produk-produk Mercedes-Benz, dari mulai Mercedes-Benz, Maybach, bahkan sampai Smart. Bahkan Smart itu sempat ada Smart Brabus di Indonesia. Brabus sendiri kalau misalnya Anda penasaran itu kenapa namanya Brabus gitu ya. Yang kita dengar sekilas tuh langsung, wih pasti mobilnya ekstrim dan kenceng gitu, Brabus. Sebenarnya itu singkatan dari nama belakang dua pendirinya, yaitu Brakeman, jadi BRA-nya diambil, dan Bushman. Jadi Brabus jadi Brabus. Dan selama hampir 50 tahun mereka meraih respect di penggemar-penggemar Mercy yang ekstrim, dan G-Class seri terakhir ini menjadi salah satu mobil yang banyak mereka menelurkan produknya, termasuk ini Brabus G800. Ubahannya menyeluruh, bukan hanya tampilannya yang lebih ekstrim, bahkan sampai suspensinya, entertainment sistemnya, instrumennya berubah, dan tentu saja mesinnya. Brabus tentu saja tidak akan membiarkan mesin dari Mercedes AMG G63 tidak tersentuh oleh mereka. Padahal mesin standar dari AMG G63 itu sudah mesin yang sangat ekstrim, sangat brutal, sangat kencang dengan suara yang sangat indah, tapi dibuat ke level lebih tinggi lagi oleh Brabus. Mesinnya sama 4000 cc V8 dengan 2 buah turbo. Tapi kalau di G63 itu menghasilkan tenaga 585 HP, sekarang tenaganya bertambah 215 HP menjadi 800 HP. Torsinya dari 850 Nm menjadi 1000 Nm yang disalurkan ke 4 roda karena ini all wheel drive ya, ini mobil off-road yang proper, lewat transmisi otomatis 7 speed. Dan 0 sampai 100 km per jam bisa tuntas dalam 4,1 detik. Untuk top speednya sendiri dibatasi secara elektronik di 250 km per jam. Kalau tidak dibatasi, ini bisa dekat ke 300 km per jam. Dekat ke 300 km per jam dalam sebuah mobil boxy seperti G-Class ini. Dan bukan hanya mesinnya, tapi juga exhaustnya itu juga menggunakan exhaust dari Brabus.
besar sekali dan dengar suara nutupnya itu sangat kasar dan itu adalah khas dari G-Class. Sebelum kita bicara perubahannya, saya mau tunjukkan satu yang saya senang ini tidak diubah sama sekali oleh Brabus. Lihat ini. Mobil yang harganya sangat mahal ini menggunakan pengunci pintu, mekanisme pengunci pintu yang sangat old school. Ini sudah mungkin dari tahun 50-an, 60-an sudah seperti ini. Dan ini kalau misalnya Mercedes mau atau Brabus mau bisa saja diganti dengan yang modern bahkan dengan vakum, tapi ini tidak diganti karena apa? Karena mekanisme seperti ini menimbulkan suara khas tutup pintu G-Class yang sudah ada puluhan tahun seperti ini bunyinya. Suara old school yang sangat-sangat berwibawa. Bersyukur itu tidak diubah sama sekali, tapi lainnya ubahannya sangat-sangat banyak. Kita mulai dari eksterior. Ya, saya tahu ini ekstrim sekali, sudah langsung bisa terlihat bahwa ini adalah sebuah Brabus, bukan AMG G63 biasa. Tapi coba, ada berapa tulisan Brabus atau logo Brabus yang bisa dilihat dari hanya tampang depannya saja? Oke, ada logo double B di sini, logonya Brabus, di grill 1. Di atasnya ada tulisan Brabus 2. Di ininya di panel carbon fibernya ini yang seperti air scoop, tapi sebenarnya bukan air scoop karena ini tertutup. Ada logo double B lagi, 3. Kemudian ada tulisan Brabus lagi di grill, 4. Ada tulisan Brabus yang vertikal seperti ini di grill juga, 5. Kemudian di bumper bawah itu masih ada tulisan Brabus lagi, 6. Dan ini karena kacanya masih bening, Anda bisa melihat ada 2 logo Brabus di headrestnya. Jadi ada 8 logo atau tulisan Brabus yang terlihat hanya dari tampak depan saja. Dan itu menunjukkan betapa Brabus tahu bangganya orang memakai sebuah produk dari Brabus. Dan untuk eksteriornya, yang masuk ke Evans Motor ini sudah memakai paket White Star. Jadi White Star itu dia lebih lebar ininya, fendernya, dan fender lebih lebar ini ada alasannya. Karena bannya yang dipakai juga sangat-sangat masif. Ini biasanya Brabus G800 itu menggunakan ban 23 inci, yang mana itu juga sudah sangat besar. Tapi ini, yang di Evans Motor, dia menggunakan ban 24 inci. 295 30 ZR24. Velgnya ini adalah Brabus Monoblock ZV Platinum Edition. Dan harganya setelah masuk ke Indonesia, karena di Indonesia kan ada pajak ya. Velg ini saya perkirakan melihat harga base price-nya, sampai ke Indonesia ini velgnya bisa mencapai harga di atas 100 juta rupiah. 1, bukan 4, 1. Jadi kalau ada 5 termasuk yang di ban serepnya, kira-kira setengah miliar rupiah hanya untuk velgnya saja. Oke, dan ban ini benar-benar terlihat gagah, elegan, dan karena dia sudah memakai white body ini, jadi pas masuk ke dalam fender, dan karena dia lebih white juga, di sini ada carbon fiber juga dari Brabus. Di sini ada Brabus lagi. Di sini ada B Turbo 800. Kemudian belum puas, tulisan Brabusnya ada di panel pintu. Jadi kalau di samping ini logo Brabus ada 2 di velg, ada 2 di pintu, ada 2 lagi di fender, ada 6 logo Brabus yang bisa terlihat dari samping. Dan tambah 1 lagi, kalau kita buka pintu ada lampu dengan Brabus. Jadi kira-kira ada 7 logo atau tulisan Brabus yang bisa terlihat dari samping. Ada lagi di sini. Ada 8 artinya. Banyak sekali tulisan Brabus di mobil ini.
Brabus G800 yang dihadirkan oleh Evans Motor ini juga pakai carbon package. Jadi Anda bisa lihat tadi sudah saya perlihatkan sebagian carbon fiber, bahkan sampai di sayap belakang juga carbon fiber, di tutup ban serepnya juga carbon fiber, dan juga di bagian atas ini ada lampu sorot yang juga carbon fiber, dan lampu sorot ini sangat terang. Kita bisa lihat, wow, lagi kita lihat, wow, jadi dia dinyalakannya bersamaan dengan lampu jauh. Begitu Anda pasang lampu jauh, dia akan secara otomatis menyala dan akan memberikan penerangan ekstra. Dan itu rumah dari lampu LED-nya juga dari carbon fiber. Spion juga carbon fiber. Panel di fender juga carbon fiber. Nah, ini dia knalpot Brabusnya, dan knalpotnya ditempatkan di samping kanan dan samping kiri sama seperti yang ada di original AMG G63. Nah, ini kenapa masih plastikan? Karena ini unit bener-bener baru baru mendarat di Evans Motor, dan saya nggak mau ngeletekin, nanti biar yang punyanya aja nanti yang ngeletekin mobil ini. Nah, ini ada lagi detail yang bisa kita lihat. Paket White Star ini termasuk juga lampu LED yang ada di fender belakang dan juga di fender depan, yang kalau kita buka pintu dia menyala seperti ini, memberikan penerangan ekstra. Selain yang lampu ini, dari mana sih lampunya, penasaran juga. Oh, dia ada sistem lampunya itu di bawah footstepnya ini. Spoiler belakangnya ini besar sekali. Saya nggak tahu ini benar-benar berfungsi secara aerodinamis atau tidak. Tapi rasanya kalau mobil ini bisa punya capability sampai 250 km per jam, bagus ada spoiler minimal ini. Dari sudutnya kelihatan ini menambah downforce dan meluruskan angin yang mengalir di atas mobil sehingga mengurangi turbulensi. Nah, sekarang kita buka bagian belakangnya. Bagasinya saja mewah sekali. Jadi ini adalah interior yang warnanya juga dipesan khusus ke Brabus. Warnanya merah dan putih. Indonesia sekali. Jadi di sini ada paduan antara merah dan putih. Bahkan sampai karpet untuk karpet untuk bagasinya ini juga dibuat dari kulit warna putih dengan aksen merah dan logonya Brabus. Dan Brabus tidak perlu diragukan lagi masalah interior, karena bukan hanya mereka memodifikasi bagian atau sisi teknis dari mobil, tapi mereka juga seringkali membuat versi Brabus tapi hanya interiornya yang lebih mewah. Mesinnya tidak diapa-apakan. Misalnya yang V-Class Brabus, waktu itu saya pernah review juga di Evans Motor, dan ini dilakukan juga ke Brabus G800. Ya, mungkin nggak akan terlalu terpakai bagasi ini karena misalnya Anda akan bepergian keluar kota, dan kalau Anda pakai ini kemungkinan Anda big boss, dan mungkin barang-barang suruh asisten-asisten saja yang ngurusin pakai mobil yang lain, dan di sini bisa tetap indah dan bersih. Ini rasanya duduk di belakang sini aja sudah mewah rasanya. Dan pintu belakang tetap bunyinya khas G-Class. Dan uniknya pintu ini bisa dibuka di posisi apa saja. Jadi di sini ada sistem shock breakernya yang dia bisa menghentikan di posisi mana saja. Jadi Anda bisa membuka sesuai dengan keinginan besarnya bukaan. Nah, ini bagian belakangnya sebenarnya tidak terlalu berbeda dibandingkan G-Class dalam hal legroom dan headroom gitu ya. Tapi bangkunya ini dilapis ulang dengan Brabus Fine Leather. Jadi dari kulit terbaik, merah putih, dan ada tanda tangannya. Brabus Masterpiece. Di sini ada emblemnya di kursi. Sedangkan untuk di bagian armrest biasa saja. Kemudian AC-nya, nah sekarang coba saya naik dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Legroom nggak gede-gede amat, tapi ya memadai ya, karena ini paha tersangga dengan sangat baik, dan dia joknya nggak bisa diatur ya, yang belakang jadi fix, tapi nggak masalah. Ini sudah cukup nyaman.
Tidak senyaman GLS Class, tapi ya ini nyaman G-Class ya seperti ini. Ada AC di belakang dengan pengatur suhu jadi triple zone. Dan di bawah sini ada asbak dan ada USB slot. Satu USB slotnya. Karena mungkin Big Boss-nya cuma satu, jadi ya istrinya Big Boss harus ngalah dulu deh kalau misalnya mau ngecharge di belakang. Tapi satu yang sangat keren di belakang ini adalah ada speedometer di belakang, speedometer digital yang dia langsung terintegrasi dengan komputer mobil ini. Jadi dia bisa memberitahukan kecepatan aktual. Kalau supirnya terlalu ngebut atau supirnya terlalu pelan, Anda bisa langsung tahu dari sini, nggak perlu ngintip-ngintip gitu. Dan bukan cuma satu, ada dua kanan dan kiri. Ini overkill sekali. Padahal sebenarnya satu aja udah cukup, tapi ada dua kanan dan kiri. Jadi mungkin kalau misalnya sebelah mau lihat kecepatan, jangan nyontek yang ini tuh punya sendiri tuh, yang itu. Dan ada tulisan Brabusnya juga. Jadi ada sentuhan yang menarik. Di beberapa Brabus G800 yang lain itu bisa ada optionnya layar entertainment ya. Tapi untuk di mobil ini option yang dipilih adalah yang lebih keren menurut saya, speedometer seperti ini. Sekarang kita ke bagian depan. By the way, ini warnanya hitam putih. Mercedes-Benz pula, G-Class pula, yang mesinnya paling tinggi pula. Rasanya mungkin ini cocok jadi RI1 kalau misalnya presiden kita lagi belusukan ke jalan-jalan yang rusak gitu ya. Tinggal dikasih ini aja, tinggal dimodifikasi kaca anti peluru. Rasanya ini layak sekali, warnanya sudah merah putih loh. Oke, sekarang kita ke depan. Ini mobil bener-bener baru datang ya. Sampai ini setirnya juga masih belum dilepas plastiknya. Saya nggak mau ngelepas apalagi ini kulitnya putih. Dan tangan saya agak berkeringat sedikit, jadi nggak apa-apa, biar yang punyanya aja nanti yang menikmati ngeletekin plastik ini. Nah, saya sebenarnya berharap ada pegangan ya di sini ya, supaya lebih gampang, tapi nggak ada. Oke, posisi duduk sama persis dengan G-Class, tapi sebelum kita mulai review yang di interiornya, sekarang seperti biasa kita dengerin suara mesinnya dulu. Kita starter. Berwibawa sekali. Dan ini masih mode yang biasa ya. Coba kita gas. Serak, tapi tidak ada getaran sama sekali. Benar-benar mesinnya sangat balance, tapi suaranya serak. Coba kalau kita keluarkan, nah di sini ada mode knalpot lebih keras. Langsung dari idle aja udah berubah. Sekarang kita gas. Ini mau mesin V8 biturbo modern, tapi suaranya di engineer supaya seperti mesin V8 old school. Tapi ini tidak eksklusif di Brabus ya. G63 pun seperti ini, dan di Brabus mungkin suaranya sedikit lebih keras saja ya. Sayangnya ada soft limiter di 4000. Jadi nggak bisa yang wah rev sampai kenceng. Tapi coba kalau kita pindahin ke Sport Plus. Beda. Ada beledar-beledarnya. Dia tetap ada soft limiter, tapi jadi kalau misalnya kita malam tahun baru, kita nggak usah beli petasan, bawa mobil ini aja, lebih hemat. Oke. Brabus bukan cuman membenahi kulitnya ya. Ini semua kulit diganti dengan kulitnya Brabus. Ini carbon fibernya juga dari Brabus. Kemudian instrumennya ini full digital dan logonya sudah bukan AMG lagi tapi Brabus. Padahal kan AMG sebenarnya basisnya mobil ini dari AMG G-Class ya, tapi di sini sudah ditulis Brabus. Kemudian ventilasi AC-nya ini juga sudah Brabus. Kemudian ini indikator pengunci pintu ini juga
Brabus. Jadi benar-benar semua yang bisa diganti Brabus diganti. Pedal aluminium Brabus. Setirnya sebenarnya ini setirnya mirip dengan Mercy, tapi kulitnya ini kulit dari Brabus, carbon fibernya dari Brabus, dan ada logo Brabusnya juga. Kemudian yang Brabus juga ini adalah pedal shiftnya. Jadi pedal shiftnya ini balap sekali modelnya. Dia panjang dan dia carbon fiber. Ini tetap ada di Brabus. Dari G63 ini adalah pengunci diferensial. Ada diferensial depan, diferensial belakang, diferensial tengah, dan ini ada step by stepnya. Jadi 1, 2, 3-nya. Kita stepnya yang mana dulu, membuat G-Class ini juga salah satu off-roader yang handal. Walaupun saya nggak yakin pemilik dari G800 ini bakal membawa mobilnya buat off-road. Kalau mau off-road ya pakai G63 aja. Jangan yang ini. Ini terlalu sayang buat off-road. Dan pengontrol AC-nya semua sama seperti AMG G63. Dan model yang dimasukkan Evans Motor ini sudah pakai sistem radar semi otonomous. Jadi dia ada adaptive cruise control, ada lane keep assist-nya juga. Posisi berkendara tidak beda sama sekali dengan G-Class. Posisi yang tinggi, posisi yang agak kaku, tapi di G-Class ini bisa dimaafkan karena ini memang mobil yang rancang bangun sasisnya itu kuno. Jadi posisi duduknya posisi duduk yang agak kaku, agak tegak, tapi tetap ergonomis. Dan masalah pengendalian ya, Brabus G800 ini punya suspensi yang lebih keras dibandingkan G63. Jadi semestinya dia akan memberikan pengendalian yang lebih baik, walaupun ya G63 bukan supercar dan dia bentuknya boxy, dia tinggi gitu ya. Jadi tetap ada limbungnya, tapi dibandingkan G-Class generasi sebelumnya, ini adalah mobil yang jauh lebih baik handlingnya dibandingkan generasi sebelumnya. Dan jelas berada di dalam mobil ini terasa eksklusivitasnya ya, karena Brabusnya itu semua. Kemudian soundnya Burmeister, bahkan sampai sini ada speaker. Coba di atas ada speaker. Nggak ini rasanya tuh nggak sabar sebenarnya pengen nyoba mobil ini di jalan, merasakan 800 HP dan 1000 Nm, tapi ya mobil ini tidak ada unit testnya. Bahkan ini sangat eksklusif, sangat sedikit juga masuk ke Indonesia. Harganya mungkin mendekati 2 kali lipatnya G-Class yang G63. Jadi ini mobil yang sangat-sangat eksklusif. Oh ya, dan ada satu lagi yang saya sempat terlewat. Kita buka lagi mesinnya. Brabus sudah memodifikasi mesin ini menjadi lebih bertenaga dan lebih perkasa, dan tanda tangan yang ada di mesin standarnya AMG G63 sudah ditutup atau bahkan mungkin dilepas, digantikan dengan tanda tangan dan emblem dari Brabus. Yang ini juga ini chrome yang agak dark, lebih ke arah gold. Jadi ada keemas-emasannya warnanya, dan di sini sudah ada tanda tangan baru lagi, pegawai dari Brabus, built by, saya nggak tahu ini namanya siapa. Jadi mereka juga membuat eksklusivitas sendiri dengan membubuhkan nama dari engineer yang meracik dari mesin mobil ini. Well, kalau Anda adalah seorang crazy rich, pasti Anda juga menyadari bahwa AMG G63 ini sudah agak terlalu banyak di jalan. Dan kalau misalnya uang di tabungan Anda memang agak berlebih dan meluap, meronta-ronta ingin dikeluarkan gitu ya, dan Anda ingin sebuah G-Class, ini adalah sebuah G-Class yang lebih ekstrim, lebih eksklusif, lebih mewah, lebih sangar, dan yang jelas lebih layak dikoleksi ke depannya. Luar biasa Evans Motor koleksinya. Bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut tentang mobil ini, Anda bisa main-main mungkin ke Evans Motor. Ini mobil ini sekarang ada di Evans Motor Pondok Indah, atau bisa main-main ke Instagram mereka, bisa DM juga untuk info yang lebih detail tentang mobil ini. Tapi untuk sekarang ini saya mungkin hanya bisa memimpikan merasakan Brabus G800 itu seperti apa ya rasanya. Karena kalau dari APM tidak ada mobil ini. Tapi untuk sekarang sekian dulu video
review singkat ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagramnya @ivansmotorofficial. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.